HUT RI ke-80 ini beda banget. Banyak bendera One Piece berkibar, mulai dari supir truk pickup, terlebih anak-anak muda. Nah pertanyaannya, kenapa sih? Apa anak muda udah nggak nasionalis lagi, sebagaimana beberapa tuduhan pemerintah? Atau justru inilah cara mereka mengkritik yang membangun? Nah, saya kasih 5 fakta nih, kenapa bendera One Piece lebih nyambung sama aspirasi rakyat di HUT RI ke-80 ini. Jolly Roger itu simbol kebebasan. Luffy itu lawan pemerintah dunia yang sangat-sangat dolim. Nah kebetulan anak muda itu ngelihat ini sangat relate banget dengan kondisi hari ini. Dan tentu realitanya banyak rakyat belum merdeka dari pengangguran. Bahkan menurut Tempo, di 2025 ini Indonesia menjadi peringkat pertama pengangguran tertinggi di ASEAN. Ya benar, bukan peringkat 2 atau peringkat 3, peringkat pertama loh bro. Pajak, ya lihat aja, semua dipajakin, bahkan dinaikin. Rakyat kecil yang diperas, sementara konglomerat susah dipajakin. Intinya sih di momentum kemerdekaan ini mereka anak-anak muda tuh ngeritik apa gunanya makna merdeka kalau hidup masih kayak dijajah sistem sendiri. Nah kalau kalian ini nonton One Piece, di One Piece tuh ada Tenryubito, naga langit, bukan 9 naga sih. Nah mereka itu bangsawan dunia yang kebal hukum banget. Di sebuah negeri itu sama, hukum sering tebang pilih. Kalau kawan kasusnya hilang, kalau lawan dicari-cari hukumnya. Anak muda ngibarin bendera One Piece, intinya tuh buat sindir. Lihat tuh, keadilan kita masih jauh dari kata merdeka. One Piece ngajarin solidaritas, nggak ada kapten tanpa kru, nggak ada kru tanpa nakama dong. Seperti di Marineford, seluruh bajak laut datang demi menyelamatkan Ace, semua rela mati demi nakama. Kontras banget sama elit politik hari ini, rebutan kursi, rebutan proyek, suara dari rakyat. Tapi ya gitu, akhirnya rakyat yang ditinggal. Realita pahitnya, korupsi di mana-mana bukan makin berkurang, tapi makin kreatif modelnya. Dan hukuman koruptor sering ringan, jauh lebih ringan daripada rakyat kecil yang cuma nyolong sandal. Kalau elit udah lupa sama nakamanya, sama rakyatnya, ya wajar aja kalau rakyat ini nyari simbol solidaritas baru, yakni di bendera One Piece. Noam Chomsky tuh bilang pemerintah sering pakai manufacturing consent, bikin ilusi lewat propaganda, data dipoles biar kelihatan bagus. Nah, di One Piece kita lihat sosok seperti Doflamingo hingga Kaido akhir-akhir ini itu bikin ilusi bahwa kerajaannya damai dan makmur, padahal realitanya rakyatnya sengsara banget. Dan di sebuah negeri hari ini sama kasusnya, angka kemiskinan turun, tapi di survei mana entah dari mana yang dipakai kok sangat berbeda sekali. Data lapangan sering nggak sesuai kenyataan, rakyat merasa dibohongi. Akhirnya anak muda itu lebih percaya anim daripada pidato politik, karena di anim kejujuran itu mahal. Nah di fakta terakhir, akhirnya ngibarin bendera One Piece bukan berarti mereka itu anti Indonesia, tapi justru cara bilang kami cinta negeri ini kok, tapi negeri ini belum cinta rakyatnya mungkin. Di Alabasta, Vivi ini pernah bilang
Negara ini tidak butuh perang, tapi butuh pemimpin yang adil. Nah, inilah harapan yang kita semogakan untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Kita tunggu Pak kabar baiknya. 80 tahun merdeka, semoga kita juga merdeka dari pengangguran, pajak mencekik, korupsi, dan merdeka dari hukum yang tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Terakhir, kalau Indonesia mau jadi negara besar, pemimpinnya harus kayak Luffy, berani, jujur, rela berkorban buat rakyat, bukan buat sekedar kesuksesan koalisinya semata. Jadi kalau kita lihat bendera One Piece berkibar di hari kemerdekaan dan tidak lebih tinggi daripada negara kita tercinta, negara Indonesia, jangan buru-buru ngejudge anak muda itu kurang nasionalis. Tapi justru inilah nasionalisme gaya baru, kritik dengan simbol yang lebih jujur.